Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Maka saya berkewajiban untuk mengingatkan Natalius Pigai sebelum melakukan langkah hukum. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Yang diperlukan sekarang adalah Natalius Pigai untuk minta maaf di hadapan NKRI. Udah itu. Lalu sombong, lakukan diskriminasi, rasialis. Itu kan, itu ojo dumeh. Saya akan jamin keamanan masyarakat Papua di Jawa Tengah. Saya jamin. Wah, karena siang jadi yang dingin dulu. Karena siang. Jangan terlalu sombong dan berlebihan. Tidak ada keturunan asli Nusantara yang rasisme. Yang ada adalah cara pandang Natalius Pigai yang rasisme. Cara pandang Natalius Pigai yang rasisme. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Jayapura, Papua. Kehadiran Ganjar sontak membuat warga antusias dan berfoto dengannya. Kedatangan Ganjar di Papua ini untuk menyemangati atlet-atlet asal Jawa Tengah yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Papua, orang bisa! Papua, orang bisa! Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendoakan agar mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Natalius Pigai selalu sehat dan tetap kritis. Komentar itu dilontarkan Ganjar menanggapi cuitan Pigai yang tengah menjadi sorotan lantaran menyebut jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Saya doakan beliau sehat selalu, tetap kritis, ujar Ganjar saat diminta konfirmasi seperti dikutip dari detik.com Sabtu 2 Oktober 2021. Terkait tudingan yang dilontarkan Pigai, Ganjar tidak mau merespons. Ganjar hanya mengatakan ia mendapat sambutan yang hangat saat berkunjung ke Papua. Saya sangat menghormati sambutan warga Papua yang hangat, katanya. Lewat unggahan di media sosial, Ganjar menunjukkan sejumlah momen kehangatan warga Papua saat menyambut kedatangannya. Ganjar datang ke Papua pada Jumat 1 Oktober 2021 untuk mendukung langsung kontingen PON Jawa Tengah. Wah, karena siang jadi yang dingin dulu. Karena siang. Papua, orang bisa! Papua, orang bisa! Presiden sampai 10 kali, 20, 30 kali ke Papua pun. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga Papua? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangan kali. Semua kan konon katanya. Pigai sendiri menanggapi santai respon Ganjar ini. Oh ya, saya baru tahu kalau Mas Ganjar sudah beralih profesi jadi pendoa atau tukang doa, kata Pigai dalam cuitannya di akun Twitternya @nataliuspigai2 sambil mengunggah ulang pemberitaan soal Ganjar itu. Sebelumnya Pigai sempat mencuitkan agar tidak percaya terhadap Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian cuitan Pigai lewat akun Twitternya @nataliuspigai2. Cuitan itu lantas ramai dikomentari netizen. Sebagian menilai cuitan Pigai tersebut rasis. Namun Pigai membantah telah melontarkan pesan rasialisme kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pigai menyampaikan tidak bermaksud melakukan aksi rasialisme terhadap suku Jawa. Dia berkata hanya menyebut asal daerah dari Jokowi dan Ganjar. Kan tidak ada koma di situ kalau saya sebut Jawa Tengah, Jokowi, dan Ganjar Pranowo. Nah, itu baru 3 variabel yang berbeda-beda. 2 adalah subjek ke individu, 1 subjek pulau, kata Pigai saat dihubungi CNNindonesia.com Jumat 1 Oktober 2021.
Pigai mengatakan unggahan itu ia buat untuk mengkritik sistem politik Indonesia. Menurutnya, sistem yang ada saat ini menimbulkan ketimpangan, kesempatan dalam berpolitik. Dia menyebut selama ini kepala negara selalu berasal dari suku Jawa. Ia juga menyinggung 28 orang menteri kabinet Indonesia Maju juga berasal dari Jawa. Menanggapi cuitan Natalius Pigai yang berbau rasisme itu, Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Maka saya berkewajiban untuk mengingatkan Natalius Pigai sebelum melakukan langkah hukum. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Yang diperlukan sekarang adalah Natalius Pigai untuk minta maaf di hadapan NKRI. Udah itu. Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara atau BKN Muhammad Rofi Mukhlis meminta mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai meminta maaf kepada masyarakat Jawa Tengah atas cuitannya "Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar". Rofi juga meminta masyarakat Jawa Tengah memaafkan Pigai. Saya beri kesempatan kepada Bang Pigai untuk melakukan klarifikasi kalau di NU namanya tabayun. Apakah benar itu ucapan Bang Pigai? Karena selama ini Bang Pigai orang yang anti rasisme, anti golongan, anti suku, kata Rofi melalui videonya Sabtu 2 Oktober 2021. Jika Bang Pigai tidak melakukan klarifikasi dan mohon maaf kepada masyarakat Jawa Tengah, saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah, maka mohon maaf pula Bang Pigai karena negara kita negara hukum. Maka dengan terpaksa kami akan melakukan langkah-langkah hukum, sambungnya. Rofi juga menyesalkan cuitan rasis yang dilontarkan Pigai lantaran Pigai adalah sosok pejuang HAM dan anti rasisme. Saya membaca berita hari ini tentang Bang Pigai yang mengatakan jangan percaya kepada orang Jawa Tengah, khususnya Pak Ganjar dan Presiden Republik Indonesia, karena titik-titik. Tumben Bang Pigai, Anda adalah pejuang HAM, Anda orang yang selama ini anti rasisme, jelas Rofi. Selanjutnya Rofi mengatakan, sebagai teman, sahabat, dan anak bangsa, Rofi meminta kepada Pigai tidak melakukan dan mengulangi lagi perkataan seperti itu. Hari ini Bang Pigai sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai sesama anak bangsa, sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat Papua, saudara-saudara saya yang ada di Papua, maka kesempatan ini saya mengingatkan kepada Bang Pigai untuk jangan melakukan dan mengulangi lagi perkataan seperti itu, sambungnya. Presiden sampai 10 kali, 20, 30 kali ke Papua pun. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga sama Papua? sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangankan itu. Semua kan konon katanya. Semua kan konon katanya. Konon katanya. Anda nggak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Upaya membangun infrastruktur tanah Papua di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menampakkan hasil. Bangunan fisik, perlintasan daerah yang tergambar dari jalur Trans Papua merupakan beberapa contoh yang terlihat kasat mata. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Nggak usah lebay, cemen. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Kalau presiden dan wakil presiden itu dikuasai oleh satu suku, mbok menteri itu distribusi merata seluruh suku. Kalau dilihat presiden dan wakil presiden satu suku, mayoritas menteri satu suku. Anda nggak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Untuk pembangunan infrastruktur untuk masuk ke luar Papua, kami rasa sudah mulai mudah. Lapangan terbang, tentang perhubungan laut, pelabuhan yang sudah cukup, jalan Trans Papua. Dan itu yang kami masyarakat ingin supaya mungkin kami melihat bahwa apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, program itu berjalan. Sehingga kita lihat kemajuan dalam bidang infrastruktur,
kemajuan dalam ekonomi masyarakat itu berputar. Ya, khusus di Papua ini sebagai tokoh agama kami nggak bisa bohong.